Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi anak-anak ibu yang kembali menonton video inovatif pembelajaran dengan materi Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Kembali dengan Ibu Niputu Kartika Giri Oktaviani, SPDH, MPD. Dharma Sastra adalah kitab atau teks kuno Hindu yang memuat aturan, norma, dan pedoman tetap bagi masyarakat. Kitab ini menjadi sumber hukum dan tata tertib sosial dalam kehidupan Hindu. Dharma Sastra mengatur tentang dharma, kewajiban moral dan sosial setiap individu, adiatmika, adibautika, adidaivika, yakni hukum yang mengatur spiritual, sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tata cara, upacara, hukum waris, pernikahan, dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Dharma Sastra berperan penting dalam membimbing kehidupan sehari-hari serta menjaga keteraturan sosial dan spiritual umat Hindu. Baik, kali ini Ibu akan membahas tentang Dharma Sastra dalam Catur Yuga. Yang pertama, Dharma Sastra dalam Catur Yuga itu membagi waktu dunia menjadi 4 zaman, yakni Satya Yuga atau Karta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Peran Dharma Sastra berbeda di setiap yuga. Yang pertama, Satya Yuga yang ditulis oleh Manu, zaman kebenaran, manusia sangat taat Dharma. Dharma Sastra menjadi pedoman ringan karena kebaikan alami manusia yang tinggi. Yang kedua, Treta Yuga, ditulis oleh Maharishi Gautama. Dharma Sastra mulai menurun sedikit. Dharma Sastra digunakan untuk menegakkan kewajiban dan aturan sosial. Dua para yuga ditulis oleh Sankalikita, yakni Dharma semakin menurun dari Treta Yuga sebelumnya. Aturan lebih rinci dan lebih ketat dalam kitab Dharma Sastra untuk mampu menjaga keteraturan masyarakat. Yang terakhir zaman Kali Yuga, yakni Dharma paling menurun, ya, zaman serba terbalik. Jadi Dharma lebih tinggi ketimbang Dharma. Dharma Sastra menjadi paduan penting untuk menjaga moral, hukum, dan etika agar kehidupan tetap tertib. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang satu persatu ciri dari zaman Dharma Sastra dari Kerta Yuga. Yang pertama, ciri zaman Kerta Yuga atau Satya Yuga, zaman kebenaran dan kesucian tertinggi, dharma atau kewajiban dan kebaikan dijadikan secara alami oleh manusia. Peran Manu Dharma Sastra adalah aturan sangat sederhana karena manusia sudah berperilaku benar, menekankan kebaikan, kebenaran, dan ketertiban alami. Upacara dan ritual minimal, lebih pada kesadaran batin dan moral. Yang kedua, Dharma Sastra Gautama pada zaman Treta Yuga. Ciri-cirinya yakni Dharma mulai menurun dibandingkan Kerta Yuga, kewajiban dan kebenaran manusia tidak dijalankan sepenuhnya secara alami. Peran Gautama Dharma Sastra yakni memberikan aturan dan pedoman lebih rinci untuk menjaga Dharma, mengatur upacara, ritual, dan berkewajiban sosial agar masyarakat tetap tertib, menekankan tanggung jawab moral dan sosial tiap individu sesuai kasta. Baik itu dia Dharma Sastra Manu Kertayuga dan Dharma Sastra Gautama pada Treta Yuga. Selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang Dharma Sastra Sankalikita pada zaman dua para yuga, yakni ciri-cirinya Dharma semakin menurun dibandingkan Treta Yuga sebelumnya. Kehidupan manusia mulai sulit sepenuhnya mematuhi kebenaran dan kewajiban moral. Peran Sankalikita Dharma Sastra adalah memberikan aturan lebih lengkap dan taat untuk menjaga keteraturan masyarakat, mengatur hukum sosial, upacara, dan tata kelola masyarakat. Menekankan kewajiban individu sesuai kasta dengan perlindungan Dharma. Selanjutnya adalah Dharma Sastra Parasara pada Kali Yuga. Zaman Kali Yuga, Dharma paling menurun seperti Ibu katakan tadi.
manusia mulai kurang mematuhi kebenaran dan juga sikap moral. Kehidupan penuh ketaatan, keserakaan, dan ketidakadilan meningkat. Peran para Saradharma Sastra adalah memberikan aturan hukum dan moral yang ketat sebagai panduan hidup, mengatur kewajiban sosial, tata upacara, dan hukum perdata kriminal, menjadi pedoman penting agar masyarakat tertib dan beretika. Baik, setelah kalian mendengar ciri-ciri dari setiap yuga Dharma Sastranya, sekarang apa sih nilai-nilai Dharma Sastra yang terletak di setiap yuga? Yang pertama, nilai Dharma Sastra Manu pada zaman Kertayuga. Yang pertama menekankan kebenaran, kejujuran, dan kesucian batin. Pedoman hidup sangat sederhana dan ringan karena manusia sudah taat dharma. Dan yang terakhir, menjaga ketertiban alam dan sosial melalui kesadaran moral alami. Selanjutnya, zaman Treta Yuga, Dwapara, dan Kali Yuga. Yang pertama, Treta Yuga, Gautama Dharmasastra menegakkan kewajiban moral dan sosial. Ketaatan pada Dharma semakin diperhatikan, tanggung jawab sesuai kasta, ketertiban masyarakat, dan ritual upacara. Pada zaman Dwapara Yuga, nilai-nilai yang terkandung adalah bagaimana kita harus mematuhi aturan hukum dan moral lebih lengkap, penegakan Dharma lebih ketat, kewajiban individu sesuai kasta, dan menjaga keteraturan sosial. Yang terakhir adalah nilai yang terdapat di zaman Kali Yuga, Parasara Dharma Sastra. Pedoman hukum dan moral tegas menegakkan dharma di masa penurunan moral, ketaatan terhadap upacara dan kewajiban sosial, dan yang terakhir menjaga etika dan ketertiban masyarakat. Baik anak-anak ibu sekalian, pada kali ini kita masuk ke periode zaman Kali Yuga. Sekarang Ibu akan menghubungkan apa aja sih nilai-nilai Dharma Sastra dengan zaman Kali Yuga. Nilai Dharma Sastra dalam Kali Yuga yang pertama menegakkan Dharma secara ketat, menekankan ketaatan terhadap hukum, ritual, kewajiban sosial karena manusia cenderung menuruti nafsu. Karena kita kan juga hidup sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, hidup pun berdampingan. Yang kedua, kewajiban individu sesuai kasta, Brahmana tetap mengajar, memimpin ritual, menjaga ajaran suci. Kesatria berkata jujur, berdagang dengan adil, Sudra melayani masyarakat dengan setia, dan juga bagaimana nomor tiga adalah etika dan moral praktis, menekankan kejujuran sederhana dan pengendalian diri sebagai penopang ketertiban. Yang terakhir adalah pedoman hidup dan upacara, memberikan aturan rinci tentang upacara pernikahan, warisan, dan kehidupan sosial agar masyarakat tetap harmonis. Jadi kesimpulan yang dapat Ibu berikan adalah Dharma Sastra ini merupakan pedoman yang tegas untuk menahan penurunan moral, menjaga hukum, dan mempertahankan keteraturan sosial serta spiritual kita. Baik anak-anak Ibu yang hebat dan luar biasa, terima kasih kalian sudah menonton video inovasi pembelajaran Ibu kali ini dengan materi Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Pesan Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kalian bisa memahami, kalian bisa mengimplementasikan, memaknakan dalam hidup kalian, dan menambah kesadaran kalian bahwasanya Dharma Sastra, hukum itu sangat penting, pedomannya tegas untuk mengatur kehidupan manusia di sosial religius masyarakat. Terima kasih, Ibu tutup dengan Om Santi 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 Om.